Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Setiadevani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Bahasa Inggris. Beberapa hari yang lalu, saya dengan 3 rekan saya yaitu Aldawiyah Arsyah, Nurul Khalifah, dan Siti Zubaidah melakukan wawancara bersama dengan 3 narasumber yang berasal dari SMA Negeri 42 Jakarta. Yang pertama, ada Bapak Acah Rianto selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 42 Jakarta, ada Bapak Arif Mustafa selaku Guru Bahasa Inggris di SMA Negeri 42 Jakarta, dan yang terakhir ada Saudari Nafira, yaitu alumnus atau mantan Ketua OSIS SMA Negeri 42 Jakarta periode tahun 2019. Wawancara ini kami lakukan secara online bersama dengan 3 narasumber tersebut. Bagaimana kultur sekolah di sekolah itu? Terkait dengan kultur ya, memang di SMA 42 Jakarta ini kebetulan adalah sekolah 2018 itu adalah sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Sekolah adiwiyata mandiri itu sekolah yang boleh katakan itu tingkatannya sudah nasional plus. Jadi sudah di atas nasional, bahkan ini ada direncanakannya SMA 42 itu akan diikut sertakan di dalam kaitannya dengan adiwiyata untuk internasional. Adiwiyata itu apa? Adiwiyata itu kan adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Baik Pak, lalu mengenai kultur sekolah yang tadi, kira-kira dari semua kultur yang ada, kultur apa yang membedakan dari sekolah ini, dari sekolah SMA 42 ini dengan sekolah yang lainnya gitu Pak? Jadi saya kira kultur yang menonjol yang mungkin beda dengan yang lain, mungkin kalau kalian kemarin lihat di sekolah ya, itu bisa terlihat bahwa di lingkungan kita ini kan merupakan lingkungan yang cukup hijau ya, mulai dari bersih, dan juga apalagi kantin kita. Kantin kita memang di situ ikut mendukung program adiwiyata yang dicapai SMA 42, sehingga mereka pun juga tetap menjaga kebersihan dan juga tidak menjual apa istilahnya makanan-makanan yang berbahan atau yang bersampul plastik. Sehingga alhamdulillah itu saya kira satu kultur yang ada di SMA 42 yang mungkin ini saya kira jarang dijumpai. Mungkin ada, tapi jarang dijumpai di sekolah-sekolah lain. Selanjutnya saya akan menanyakan hal terkait tentang struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Ya. Berarti yang tengah berjalan atau yang sedang berjalan di sekolah 42 ini hanya OSIS dan Pramuka atau ada yang lain? Ya. Itu aja. Secara formalnya hanya itu. Lalu dalam kegiatan organisasi tersebut, kira-kira apa saja peran pihak sekolah untuk membantu menjalankan kegiatan tersebut? Ya, yang jelas pertama itu kan kita resmi bahwa eskul apa, pembinaannya siapa, itu dari awal kita sudah melakukan ada surat keputusan. Jadi surat keputusan penetapan eskulnya apa, pembinaannya siapa, bahkan pelatihnya. Itu pertama. Jadi itu merupakan bagian bahwa itu kuat, bahwa itu adalah merupakan kekuatan yang harus menjadi acuan sehingga bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lalu selanjutnya mengenai peraturan dan tata tertib. Ya. Apakah di sekolah ini terdapat tata tertib di sekolah? Lalu kira-kira seperti apa aja tata tertibnya yang ada? Ya, betul. Nah, jadi memang untuk kaitannya dengan panduan sekolah ya, panduan sekolah itu di dalamnya adalah tata tertib. Nah, tata tertib itu sendiri ada tata tertib siswa, ya ada juga tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan, itu juga ada tersendiri. Dan itu dari sosialisasikan juga di awal-awal tahun ajaran. Ada juga tata tertib ruangan, penggunaan ruangan. Nah, termasuk di dalamnya tata tertib kelas. Dan berikutnya, upaya apa sih Pak yang dilakukan sekolah untuk mengenalkan tata tertib tersebut, atau dengan contohnya atau dengan pembiasaan atau yang lainnya? Ya, kaitannya dengan tata tertib ini memang kita perlu disosialisasikan gitu ya. Sosialisasikannya itu bisa kita tempel sesuai dengan yang bersangkutan. Perihal kegiatan formal dengan guru. Iya. Itu pertanyaannya yang pertama, adakah kegiatan rutin yang biasanya dilakukan oleh sekolah? Lalu apa saja kegiatan tersebut? Kegiatan rutin di sekolah ada, jadi ada 2 yang dilaksanakan, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Biasanya kapan diselenggarakannya kegiatan tersebut, Pak? Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari ya Mbak, dari Senin sampai Jumat, dari jam 1 sampai dari jam 7, dari setengah 7 sampai jam 3, itu untuk intrakurikulernya, dan ekstrakurikulernya itu dari jam 3 sampai jam 5 sore. Lalu ke pertanyaan selanjutnya tentang rutin siswa.
Dapatkah Bapak menjelaskan gambaran secara umum mengenai kurikuler di sekolah mencakup dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler? Iya, gambaran secara umum untuk instra dan ekstrakurikuler itu kan bagian utama sekolah yang menggunakan alokasi waktu ya Mbak ya, yang sudah ditentukan oleh satuan pendidikan, artinya jam-jamnya sudah ditentukan. Yang mana yang hal ini harus dilakukan oleh baik peserta didik maupun oleh gurunya di masing-masing setiap pelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memperdalam kemampuan pengetahuan siswa, kemudian membina atau menggali atau menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab kepada mereka, dan samping itu juga agar mereka bisa menerapkan apa-apa yang sudah didapatkan di sekolah di dalam lingkungannya. Dan biasanya ini sudah ditentukan oleh jamnya sudah ditentukan oleh satuan program. Sebagai seorang guru bahasa Inggris, bagaimana pembelajaran yang efektif bagi siswa? Pelajaran yang efektif bahasa Inggris bagi siswa itu dengan menciptakan English atmosphere di sekolah. Untuk mengatasi rasa bosan, bagaimana cara Bapak untuk menghidupkan suasana di kelas? Cara untuk mengatasi bosan itu buat peserta didik itu biasanya paling efektif itu menggunakan audio dan video. Jadi saya menggunakan lagu-lagu dan video-video pembelajaran. Ya. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, apakah ada kegiatan tersebut? Jika ada, berapa jenis kegiatan tersebutnya, Pak? Ada, ekstrakurikuler di 42 itu banyak ya Mbak, sampai 28 ekskul. Kira-kira ekstrakurikuler apa saja yang menonjol di sekolah SMA 42 ini, Pak? Di 42 yang paling menonjol itu taekwondo sama pencaksilat. Karena kita sudah ada siswa kita yang sudah tampil menjuarai di DKI ya, provinsi ya. Terus kemudian Taman kita juga sering menjuarai event-event, sama cheerleader kita menjuarai itu. Jadi ketiga itu yang sering menonjol atau sering yang diminati oleh siswa. Lalu, bagaimana mengatasi kegiatan ini di masa pandemi yang belum juga berakhir? Adakah pertemuan melalui online atau bagaimana, Pak? Ada untuk ekskul sendiri diadakan pertemuan online tuh biasanya dengan pelatih, pembina dan murid-muridnya sendiri gitu ya. Tapi tentu otomatis aktivitasnya sedikit berbeda ya. Artinya tetap ada pertemuan, kita tetap ada diskusi, kita tetap ada strategi bagaimana untuk melaksanakan pertemuan ekskul itu agar efektif. Selanjutnya saya akan menanyakan terkait praktik pembiasaan dan kegiatan positif. Ya. Adakah praktik pembiasaan atau kegiatan positif siswa, Pak? Dan apa aja contohnya? Ada, praktik pembiasaan itu yang di 42 lakukan ya, salah satunya adalah jam 6 pagi kita para guru berdiri di depan hall, kemudian anak bersalam-salaman ya. Artinya itu untuk menumbuhkan pembiasaan baik untuk mencintai atau on time selalu. Terus kemudian kedua kita punya pembiasaan literasi, yaitu literasi jadi setiap sebelum mulai pelajaran kita membaca terlebih dahulu atau literasi dulu, terus kira-kira sekitar 30 menit. Terus kemudian kita juga ada sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini setiap zuhur kita menyuruh anak-anak sholat berjamaah, biasanya itu di halu-halu, menggunakan pengumuman untuk sholat jamaah. Terus kemudian selanjutnya itu tadarus atau kebaktian, dan itu biasanya di hari Selasa dan Jumat, pembiasaan tersebut di 42. Dan bagaimana peran guru dalam penerapan pembiasaan dalam pembentukan karakter siswa? Peran guru di sini satu, mereka kita guru-guru memonitoring kegiatan mereka dalam posisi seperti apa, artinya harus dalam keadaan aman. Terus kemudian juga kita membuat suasana lingkungan di sekolah kondusif. Terus kemudian juga kita juga melakukan kerjasama dengan orang tua siswa di dalam hal ini. Perihal struktur organisasi dan tata kelola sekolah. Kalau menurut Nafila, apakah organisasi di SMA N42 sudah berjalan dengan semestinya? Menurut saya, organisasinya berjalan dengan semestinya dan bertambah baik setiap tahunnya. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan sebuah organisasi tersebut agar tetap eksis dan berjalan secara optimal, Nafila? Jadi di organisasi kami itu, kami mengadakan studi banding ke sekolah-sekolah di dekat kami, dan kami ingin mencari tahu bagaimana budaya di sekolah mereka. Lalu yang baiknya mungkin bisa kita jadikan ide seperti program kerja yang belum ada di sekolah kami. Mungkin kita bisa belajar dari sekolah lain, tapi bukan berarti mencontek, tapi kita menginovasi itu menjadi yang lebih baik dan lebih baru lagi. Terus agar tetap eksis, kami biasanya rajin dan update gitu di sosial media. Lalu ketika menyelenggarakan kegiatan tersebut atau sebuah kegiatan, adakah peran sekolah dalam membantu jalannya kegiatan tersebut, Nafila? Tentu ada, karena sebelum mengadakan program kerja, kita pasti mengadakan rapat dengan guru, meminta persetujuan dengan guru. Jadi guru itu
membantu sekali, berperan sekali, dan kadang-kadang guru tuh juga jadi juri gitu yang memberikan saran ini kurangnya apa sih, dan setiap evaluasi bersama MPK pun guru tetap hadir ada di sini dan selalu mengawasi jalannya program kerja. Kira-kira apa tujuan dari kegiatan organisasi tersebut? Nah, kami itu tujuan dari organisasi kami tersebut itu kan juga untuk menampung aspirasi dari teman-teman dan guru-guru serta menyalurkan bakat-bakat teman kami. Walaupun kita ini organisasi yang berbeda MPK dan OSIS, tapi tugas kita tuh sama gitu. Misalnya ada teman kita yang memang berbakat menyanyi tapi dia pemalu gitu. Mungkin kan kita yang melihat sehari-hari, jadi kita menyalurkannya kepada guru gitu. Tujuannya pertamanya yang itu. Yang kedua mungkin untuk melatih mental kita, terus leadership. Itu nggak untuk OSIS atau MPK aja, tapi semuanya. Nah, kira-kira nih kan sekarang udah lulus. Manfaatnya apa sih yang didapat dari mengikuti organisasi sebelumnya? Waktu masih SMA. Oh ya, manfaat dari saya ikut organisasi adalah saya menjadi lebih berani dan saya menjadi tahu karakter-karakter orang sehingga saya bisa bekerja sama dan cepat beradaptasi dengan orang-orang. Lalu saya juga bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan karena pada saat saya OSIS itu kan saya juga seminar-seminar, lalu saya juga jambore, saya bertemu orang banyak dan saya bisa mendapatkan teman-teman yang banyak walaupun di luar sekolah. Sebagai alumni, kamu tuh ngerti nggak sih dengan tata tertib yang dimiliki di sekolah kamu dulu gitu? Kayak misalkan ngerti di sini tuh maksudnya kayak ngerti benefitnya apa gitu? Kebetulan kan di SMA 42 Jakarta itu adalah sekolah adiwiyata, di mana memang membuang sampah sembarangan itu sangat dilarang. Jadi di sekolah kami itu tidak ada, seperti jarang, mungkin kecil persentasenya untuk orang-orang di warga sekolah membuang sampah sembarangan. Begitu masuk ke SMA 42 Jakarta, saya melihat benar-benar bersih dan benar-benar tertata rapi, dan itu salah satu tata tertib yang paling penting menurut saya. Dan tata tertib yang lain memang berjalan dengan semestinya, guru-guru juga memberikan sanksi dan hukuman sebagaimana mestinya, tidak ada yang gimana-gimana, tidak ada yang kelewatan, sesuai dengan apa yang telah dituliskan di peraturan sekolah. Nih, jadi sebelumnya tuh aku pernah dengar ya kalau misalkan di SMA 42 ini tuh ada kegiatan kebiasaan kayak misalkan sholat berjamaah, terus kegiatan salim ke guru tiap pagi gitu ya? Iya. Nah, menurut kamu tuh kesan apa yang kamu rasain ketika mengikuti kegiatan positif, kegiatan pembiasaan atau positif kayak gitu? Nah, menurut saya dan teman-teman saya yang selama 3 tahun jadi untuk salim ke guru itu memang sudah dari awal saya masuk SMA 42 Jakarta, tetapi pada saat saya menjabat itu baru ada program di mana 5S, dan itu salaman tuh bersama anggota OSIS dari kelas 10 dan kelas 11 juga. Jadi kelas 12 bisa kenal dengan kelas 10 gitu juga, dan kelas 11 dan sebaliknya. Jadi kita saling mengenal, sopan, santun. Pokoknya menurut saya itu sangat berpengaruh ya untuk murid-murid, apalagi biasanya kelas 10 itu takut dengan kelas 11 dan kelas 12, tapi dengan program ini membuat adik-adik juga merasa tenang dan tidak takut lagi dengan kelas 12 tuh. Nah, selanjutnya menurut kamu nih kegiatan positif atau pembiasaan ini tuh udah sesuai sama yang kamu harapin atau belum sih, atau sudah sesuai atau masih perlu diperbaiki? Menurut saya sudah sesuai, tapi mungkin perlu banyak pengawasan lagi karena terkadang memang masih banyak teman-teman yang melanggar dan masih banyak teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah yang pertama, kultur sekolah di SMA Negeri 42 Jakarta sama seperti sekolah pada umumnya, melakukan senyum, sapa, dan salam. Namun yang berbeda di sekolah ini adalah muridnya dibiasakan untuk peduli dengan lingkungan, yaitu dengan membiasakan diri memungut sampah lalu membuangnya ke tempat sampah. Walau ada beberapa siswa atau siswi yang belum menerapkannya, namun sebagian besar sudah dapat menerapkannya dan semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, murid di sekolah ini juga dibiasakan untuk sholat duha sewaktu istirahat pertama. Struktur organisasi dan tata kelola di sekolah SMA Negeri 42 Jakarta memiliki 2 organisasi, yaitu ada OSIS dan MPK. OSIS merupakan lembaga eksekutif yang dimana setiap tahunnya memiliki progres yang berbeda dan berjalan dengan semestinya dan meluncurkan inovasi-inovasi baru sehingga tidak berpusat pada suatu aturan saja. Sedangkan MPK merupakan badan atau lembaga yang mengawasi kinerja dari OSIS itu sendiri. Kemudian, tentang peraturan dan tata tertib. Ada 3 tata tertib di SMA Negeri 42 Jakarta. Yang pertama, ada tata tertib pendidikan, lalu ada tata tertib ruangan, dan yang terakhir ada tata tertib kelas. Ketiga tata tertib ini pastinya ada penanggung jawabnya. Tata tertib ini disosialisasikan kepada siswa-siswi maupun guru dengan baik, sehingga semua warga sekolah dapat mengerti dan melaksanakannya dengan baik. Sekolah mensosialisasikan dengan ditempel di ruang berdasarkan ruangan masing-masing, di web sekolah, dan melalui edaran. Tidak lupa juga dipajang dan dibuat semenarik mungkin agar tidak lupa. Selanjutnya, di SMA Negeri 42 Jakarta ini terdapat 2 kegiatan rutin di sekolah. Yang pertama ada kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler diselenggarakan mulai pukul 7.00 hingga 15.00, sedangkan untuk ekstrakurikuler dilaksanakan selepas pulang sekolah, yaitu jam 15.00 hingga 17.00. Ekstrakurikuler ini berlangsung di sekolah dan ada beberapa juga yang berlangsung di luar sekolah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan sekolah mengawasi siswanya, meskipun ada beberapa yang di luar sekolah, namun tetap masih dalam pengawasan oleh para guru. Taekwondo, pencaksilat, dan tari saman, kemudian cheerleaders adalah ekstrakurikuler yang menonjol di SMA Negeri 42 Jakarta. Selain itu, juga sangat diminati oleh para siswa dan siswi.
Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di Sekolah SMA Negeri 42 Jakarta. Yang pertama ada kantin kejujuran, lalu yang kedua ada tadarus atau kebaktian di hari Selasa dan Jumat. Guru dan anggota OSIS berdiri di hall setiap pagi, kemudian literasi, dan yang terakhir sholat Jumat berjamaah saat zuhur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.